saya sukai sampai di SMP. Ring deh, udah sampai di mana Ring? Udah sampai di mana Ring? Udah sampai di mana Ring? Gaskan! Mereka tinggal di pohon bidari. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan bahagia dan senang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Adik-adik, selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, sebelum melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa kepada Presiden. Doa ini dengan keyakinan saya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah. Kata yang mengatakan atas nama dan saya. Oke, tadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Ray. Adik-adik bisa sapa kepada ini. Selamat pagi adik-adik. Kurang semangat. Selamat pagi adik-adik. Sudah makan pagi toh? Jadi adik-adik, perkenalkan nama saya Gei. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan nama saya Iden Tasyantiwin. Adik-adik bisa panggil saya Kakak Iden. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama saya Ani. Adik-adik bisa panggil saya Ani. Adik-adik semua bisa panggil saya Selamat pagi semuanya. Adik-adik bisa panggil saya Ita. Kakak Perkenalkan nama saya Putri. Adik-adik bisa panggil saya Kakak Putri. Selamat pagi adik-adik. Saya Aisyah, bisa panggil saya Aisyah. Selamat pagi adik-adikku. Perkenalkan nama saya Atik. Kalian bisa sapa saya Kakak. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Selamat saya Yusta. Adik-adik bisa panggil saya Krista. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan nama saya Vesina Patricia Saleman. Kamu adik-adik bisa panggil saya Ice. Terima kasih. Oke baik, perkenalkan nama saya Ingrid. Tapi kalau yang punya abang di sini bisa panggil saya Kakak Ipa. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan nama saya Dodoroni. Biasa dipanggil Rondo. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Boleh panggil saya Reno.
Bagaimana adik-adik kita tidak berbagian dulu? Moderator dan pemateri. Jadi adik-adik, saya mengajak adik-adik untuk sama-sama menyimak dan mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak pemateri. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Oke. Selamat pagi adik-adik. Di sini saya sebagai pemateri 1. Tema yang akan kita bahas hari ini kesehatan reproduksi pada remaja. Nanti di sini kita akan membahas sistem reproduksi pria dan wanita. Setelah itu kita akan membahas berbagai penyakit sistem reproduksi dan bagaimana cara pencegahannya. Harap adik-adik mendengar di sini karena setelah ini akan ada kuis. Oke, di sini yang pertama apa itu reproduksi? Sebelum kita masuk ke kesehatan reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis yang memungkinkan organisme untuk menghasilkan keturunan baru. Tujuannya di sini untuk mempertahankan keberlangsungan spesies atau memperbanyak keturunan. Yang kedua, kesehatan reproduksi. Apa itu kesehatan reproduksi adik-adik? Kesehatan reproduksi itu satu keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan. Maksud dari tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan di sini belum tentu sepenuhnya sehat. Ya, setiap orang tidak mungkin begini adik-adik ya. Sehat terus pasti ada juga mereka terkena sakit atau penyakit. Mungkin juga orang yang keadaan kejahatan fisik, kesejahteraan fisik di sini bukan berarti mereka sehat, pasti ada juga gangguan psikisnya seperti depresi atau stres berat karena di sini punya masa depan gitu ya. Yang kedua, nanti perhatikan baik-baik ini slide karena habis ini kita ada puzzle time. Kita di sini kita akan mengenal berbagai sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, vas deferens. Vas deferens itu ya gambarnya itu saluran yang memanjang itu. Bisa lihat baik-baik ya. Kita perhatikan baik-baik karena di sini ada puzzle untuk mengeluarkan urin atau kencing dari tubuh dan mengeluarkan sperma untuk reproduksi anak. Yang keempat, prostat menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk Kakak Ije yang sudah memberikan gambaran awal tentang sistem reproduksi kita sebagai manusia. Sebelumnya teman-teman semua, kita ini makhluk hidup tidak terlepas dari yang namanya sistem reproduksi. Kalau kita omong tentang sistem reproduksi, itu berarti kita omong tentang kita punya kehidupan. Bagaimana manusia mempertahankan kehidupannya. Bagaimana supaya manusia itu tetap ada di dunia ini. Oke, di sini slide kita diberi kuis untuk menempatkan kembali poin-poin yang ada di dalam. Apakah kita masih ingat tadi seperti yang sudah Kakak Ije jelaskan? Oke, sebelumnya tadi semua teman-teman fokus kok? Atau tidak fokus? Oke, saatnya teman yang memberikan. Oke, langsung saja. Di poin A, siapa yang tahu itu penempatan apa? Sistem apa? Bagian apa? Oke, pintar. Satu-satu ya, supaya kami tahu kamu itu betul-betul menyimak, mendengarkan apa yang kami jelaskan.
pintar semua. Saya yakin kalian sudah tahu semua tidak perlu saya tanya lagi. Oke, next. Sudah melalui masa pubertas itu teman-teman, tentu ada perubahan yang terjadi dalam kita punya diri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita omong tentang sistem reproduksi, saya lihat dari tadi yang di belakang ketika saya punya teman-teman ini menampilkan gambar sistem reproduksi, banyak yang malu. Kita malu, kita tidak tahu apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi dalam kita punya sistem reproduksi, baik perempuan dan laki-laki. Oke, jadi seperti itu dari gambaran sistem reproduksinya kita. Baik masanya maupun setelah kita melewati masa pubertas. Jadi kalau kita sudah melewati masa pubertas, teman-teman, tentu ada perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Perubahan primernya apa? Perubahan utama yang terjadi dalam kita punya diri. Kalau pada laki-laki biasanya itu seperti yang kakak Isi jelaskan tadi itu suara membesar, tumbuh jakun, habis itu tumbuhnya rambut-rambut halus atau rambut-rambut di area-area tertentu seperti di ketiak. Lalu kalau pada laki-laki biasanya itu mimpi basah. Habis itu kalau pada perempuan biasanya payudara membesar. Mama aku kaget kalau ada tubuh. Anu selama hobi kami tenghang 3 kali sehari bahkan 5 kali. Sekolah tambang soal maneh hangkul. Maitai aku atas so. Ternyata karena mengalami yang namanya menstruasi. Jadi teman-teman, kita harus tahu kalau kita sudah memasuki masa remaja, berarti siap-siap sudah mengalami hal-hal yang seperti ada di slide. Emiko ataron tiba-tiba mesin suara mereka kaget, mereka ngurlain mau dibahas kan? Jadi itu adalah hal yang normal, teman-teman. Ini toy alami Israel, perlu tanda tanya tahu. Oke. Kan adik-adik sudah dengar tahu dari kakak Ici tentang apa itu sistem reproduksi, lalu dari kakak Ingrid perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada kita setelah masa akil balik atau masa pubertas. Jadi Suster mau kasih tahu karena tadi kita bilang penting sekali ya itu reproduksi kita, organ-organ reproduksi kita. Jadi Suster mau kasih tahu di adik-adik semua bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Sebenarnya cara-cara yang kakak-kakak mereka tampilkan ini mudah sekali. Perlu adik-adik mereka ikuti agar organ reproduksi kita itu selalu sehat. Oke, yang pertama itu pada kakak sudah punya adik-adik yang laki-laki. Ini yang pertama itu kita itu wajib mengganti kita punya pakaian dalam atau celana dalamnya kita itu minimal 2 kali dalam sehari. Minimal berapa? 2 kali. Jadi kenapa kita perlu mengganti kita punya pakaian dalam itu? Karena pada keadaan-keadaan tertentu jika kita bermain, jalan-jalan, kita punya pakaian dalam kan biasanya berkeringat, lembab. Karena berkeringat dan lembab itu namanya sumber dari segala penyakit. Itu bakteri dan virus-virus menempel di situ. Maka nanti dalam berpindah pada organ reproduksi kita. Oke, pakai handuk yang lembut, kering dan bersih. Tidak boleh bau dan lembab. Karena tadi saya sudah bilang kok, kalau yang bau lembab itu sumbernya. Jadi kita gunakan handuk untuk membersihkan kita atau melap kita punya organ reproduksi itu harus kering dan bersih. Oke, yang berikutnya itu bagi kita punya adik-adik yang cewek semuanya. Sudah seperti yang tadi saya bilang di adik-adik yang laki-laki kita wajib mengganti kita punya pakaian dalam itu 2 kali
hari. Ya, jadi sebagai wanita atau remaja putri itu kita punya pakaian itu kita tidak boleh pakainya organ reproduksi itu dari menggunakan itu dari depan ke belakang. Kenapa? Supaya tuan-tuannya itu dibuang lewat belakang. Ya, jangan lagi terkontaminasi yang di depan itu. Lalu pada masa menstruasi kita atau pada masa haid, kita wajib ganti pembautnya kita 3 kali dalam sehari. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, kalau sudah punya adik-adik yang dia punya masa haidnya itu lebih banyak, toh boleh diganti, harus diganti ya. Jangan sampai lembab, kasihan. Nanti sudah penyakit. Oke. Berikutnya. Tapi karena virus ini dia menyerang kita punya imunitas, maka kalau ada penyakit bakteri yang masuk di tubuh kita itu mereka gampang sekali masuk sehingga kita mudah sakit. Di sini tuh tanda-tandanya kalau kita kena infeksi pada ada ruam pada kulit, demam dan kelelahan. Tapi supaya kita tahu pasti apakah kita penyakit ini, kita harus langsung mengajaknya ke rumah. Oke, berikutnya ada gonore. Gonore juga nih adik-adik, penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Neisseria gonorrhoeae. Jadi ini juga virus ya, bakteri. Tanda-tandanya ini ada munculnya cairan kental di area kelamin. Lalu pada saat kita buang air kecil itu terasa nyeri. Itu ada lihat betapa sadisnya kalau kita tidak menjaga kita punya kesehatan reproduksi. Lalu yang ketiga itu ada namanya sifilis. Siapkan diri untuk menjawab. Tandakan diri, berdiri. Perkenalkan, nama saya Priscilia Deutilan Yayasan. Saya biasa dipanggil Yan. Tanda-tanda pada penyakit AIDS tadi salah satunya ruang pada kulit. Apa yang dimaksud dengan ruang? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang perhatikan ya, sambil hal kecil dia tadi. Apa itu ruang kulit? Oke adik, ruang kulit itu adalah suatu perubahan pada kulit kita. Biasanya itu karena gatal-gatal, biasanya ada benjolan dan kemerahan, bintik-bintik merah, dan kemerahan. Itu namanya ruang kulit. Adik mau bertanya lagi? Masih ada lagi yang bertanya? Nama saya Margarita Rianti Baru. Saya biasa dipanggil Lady. Saya ingin bertanya, apakah pada saat menstruasi boleh mencuci rambut? Mencuci kepala. Jadi pertanyaannya tadi, apakah boleh cuci rambut pada saat menstruasi untuk perempuan? Jadi menstruasi dengan cuci rambut itu teman-teman tidak ada kaitannya. Mitos. Mereka saya konferatannya dia, mereka tadi mereka cuci rantang semalam haid, itu mitos. Jadi rambutnya kita ini sangat-sangat rentan terhadap ketombe karena kita punya kegiatan itu kan menghasilkan keringat. Jadi ketika kulit kepala kita sudah terkena keringat, mudah sekali terkena ketombe. Jadi metode cuci selama 3 atau bisa 1 minggu kan biasanya menstruasi 3-5 hari. Jadi itu sangat berpengaruh juga bagi kita punya kegiatan ya teman-teman. Jadi tidak ada kaitannya menstruasi dengan cuci rambut. Tidak apa-apa kalau misalnya kalian cuci rambut pada saat menstruasi ya, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah Inggris, ya benar yang kakak Inggris bilang ya, boleh cuci rambut pada saat menstruasi. Tapi pada individu tertentu atau pada adik-adik yang biasanya berbeda. Kalau haid pertama pada hari pertama tuh biasanya kan kita kepala sakit, toh? Iya. Oke, pada orang-orang yang tertentu yang merasakan hal itu jangan cuci rambut ya pada hari pertama ya. Ya, ini nanti kalian bisa tambah pusing, oke? Boleh cuci rambut tapi jangan pada hari pertama, ya? Oke, makasih ya kakak ini. Sebelum kegiatan kita,
akan membagikan kuesioner lagi. Sorry, ice breaking. Kamu sudah tahu ice breaking itu apa toh? Di sini ice creamnya akan disipin dengan kecil. Oke. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Terima kasih kepada Kak Ray tadi. Dan terima kasih kepada adik-adik karena sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh kakak-kakak pemateri. Oke, untuk batu selanjutnya saya akan memimpin ice breaking untuk adik-adik. Dari dulunya itu, kakak saya bisa dibantu. Oke, dari dulunya itu, yang pertama ikuti apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Sudah tahu? Oke, adik-adik, saya minta adik-adik untuk berdiri. Kamu biar maju, kamu jangan malu. Aduh ganti, bisa. Atau kami lagi yang tarik ke belakang. Oke, sama ini lagi jangan. Adik-adik yang cantik dan ganteng. Hai. Halo, hai. Oke, bisa dengan saya sebagai